Tantin. Pada kesempatan ini saya akan berbagi pengalaman dan tips cara membaca puisi. Rekan-rekan yang baik, sebelum kita membaca puisi, ada beberapa langkah yang harus kita lakukan dalam membaca puisi. Langkah yang pertama adalah memahami isi puisi. Bagaimana caranya memahami isi puisi? Ya, caranya adalah dengan membaca puisi secara berulang-ulang dari bait pertama sampai bait terakhir. Dengan demikian, kita akan memahami isi puisi secara umum dulu ya, secara garis besarnya. Nah, setelah kita mengetahui gambaran umum tentang isi puisi tersebut, lalu kita menafsirkan isi puisi secara khusus ya. Bagaimana caranya? Yaitu caranya dengan membaca puisi per bait ya, dengan menafsirkannya tiap bait, lalu menafsirkannya tiap lirik, bahkan kita tafsirkan pada tiap kata. Mengapa seperti itu? Karena setiap bait dalam puisi itu memiliki makna yang berbeda, begitupun dalam setiap liriknya. Bahkan setiap kata dalam puisi itu mengandung makna yang berbeda. Ya, rekan-rekan yang baik, tadi itu adalah langkah yang pertama. Langkah kedua yaitu menempatkan apa? Menempatkan intonasi, ekspresi, artikulasi, serta tempo pada puisi tersebut ya. Langkahnya bagaimana? Langkahnya sama saja dengan langkah yang pertama, yaitu kita tempatkan pada setiap baitnya ya. Misalnya bait pertama kita tandain intonasinya yang enak bagaimana ya. Lirik pertama kita tandain intonasinya bagaimana ya. Terus ekspresinya bagaimana ya. Pelafalannya bagaimana ya, bahkan temponya cepat atau lambat. Itu kita tandain ya, setiap bait, setiap lirik, bahkan setiap kata ya. Jadi pesan itu sampai kepada pendengar, kepada penonton ya, dengan langkah-langkah tadi. Yang pertama memahami isi puisi, yang kedua dengan menempatkan ekspresi, intonasi, artikulasi, serta tempo ya. Karena tujuan membaca puisi itu adalah menyampaikan pesan kepada penonton, sehingga penonton itu dapat memahami apa yang kita sampaikan. Nah, dari dua langkah tersebut tentunya rekan-rekan ingin mempraktekannya ya. Kita sama-sama mempraktekannya. Di sini ada puisi yang berjudul Renungan Bapak Guru, Goresan Pena Eka Budianta. Bagaimana langkahnya? Tadi kita terapkan ya. Langkah pertama yaitu memahami isi puisi secara umum, secara khusus tiap bait, tiap lirik, bahkan tiap kata. Jadi rekan-rekan yang baik boleh menandain ya, mencoret-coreti kertas yang berisikan puisi. Misalnya di sini ada bait pertama di sini ya. Buat apa pendidikan? Aku bertanya. Nah, kalian nanti bisa menandain, oh ini kalimatannya, kurung kalimatannya. Oh, intonasinya misalnya agak tinggi sedikit. Oh, artikulasinya menempatkannya begini. Ini ada huruf N di akhir harus jelas misalnya. Oh, temponya, ekspresinya, intonasinya, lafalnya seperti ini. Kita coba ya. Bait pertama sampai bait terakhir saya akan membacakannya. Renungan Bapak Guru, karya Eka Budianta. Buat apa pendidikan? Aku bertanya. Mengajarmu kenal yang agung, jawab gunung, agar kau tahu kekekalan kata langit, bisa menikmati keindahan tambah matahari.
supaya tahu keburukan seru hutan, paham pada diri sendiri siul burung, dan bikin kau dinamis, bisik angin. Apa manfaatnya bagiku? Aku bertanya. Supaya pikiranmu jernih, ujar kolam, dan jiwamu berseri, pucuk teratai. Aku tak paham juga meski begitu. Supaya kamu mencintai hidup, bentak pohon, tahu kebebasan dan keterbatasan, nasihat bulan. Tak puas dengan semua penjelasan itu, aku tidur. Esok harinya, aku bangun dan tidak bertanya lagi. Tapi, mengapa kau bangun? Tanya jendela. Untuk apa kau hidup? Desak udara. Mengapa kau termangu? Hardik batu-batu. Kau ingin mati ya? Ejek bunga-bunga. Bagaimana aku bisa menjawab mereka? Bapak guru cuma bisa bertanya-tanya. Nah, itu rekan-rekan yang baik, contoh pembacaan puisi yang berjudul Renungan Bapak Guru karya Eka Budianta ya. Tadi sebelum membaca puisi saya melakukan dulu memahami isi puisi, lalu menempatkan intonasi, ekspresi, artikulasi serta tempo ya. Saya yakin rekan-rekan sudah tahu semua tentang itu. Di sini saya hanya ingin berbagi saja. Kalau ada masukan atau ada pendapat lain, silahkan tulis di kolom komentar. Kita sama-sama belajar. Terima kasih. Sampai di sini pertemuan kita.